Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Bapak, mari kita jaga kesehatan, kita patuhi protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita manfaatkan untuk belajar kimia bersama Bapak. Walaupun dalam keadaan pandemi, kita harus senantiasa semangat belajar dan meraih ilmu. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Dan tak lupa mempersiapkan alat tulis beserta perlengkapan yang diperlukan selama pembelajaran ini nanti berlangsung. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan siswa mampu menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan. Setelah itu, yang ketiga, siswa mampu menganalisis massa atom relatif dan massa molekul relatif. Yang keempat, siswa mampu menuliskan persamaan reaksi kimia secara setara. Anak-anakku, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, apakah kamu pernah melihat atau melakukan proses membakar kayu atau sampah? Tentu semua sudah pernah melakukan. Pertanyaan Bapak, bagaimana abu yang dihasilkan? Apakah beratnya berkurang jika dibandingkan masa sebelum dibakar ataukah bertambah? Mengapa demikian? Nah, itu terkait dengan salah satu hukum dasar kimia yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Hukum dasar kimia terdiri dari 5 hukum dasar, yaitu yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Kemudian yang keempat, hukum Gay-Lussac. Dan yang kelima, hukum Avogadro. Hukum yang pertama, kedua, dan ketiga itu terkait dengan massa, sedangkan hukum yang keempat dan kelima itu terkait dengan volume gas. Anak-anakku, kita mulai dengan hukum kimia yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Menurut Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, dengan catatan tidak ada zat hasil reaksi yang hilang. Pada kasus yang Bapak ungkap di depan tadi, pada proses pembakaran kayu dan atau mungkin proses pembakaran sampah, ternyata menghasilkan abu yang lebih ringan daripada sebelum dibakar. Kenapa hal ini terjadi? Karena pada proses pembakaran tersebut terjadi dalam ruang terbuka, sehingga ada hasil reaksi
yaitu gas karbon dioksida yang ikut terbang bebas hilang ke angkasa. Akibatnya massa dari hasil reaksi akan lebih ringan daripada massa sebelum reaksi. Kalau seluruh gas yang hilang tadi kita kumpulkan, bisa kita kumpulkan kemudian kita timbang, maka hasilnya pasti akan sama dengan massa kayu sebelum kita bakar. Bagaimana anak-anak, bisa dimengerti? Bagus, kalian memang hebat semua. Mari anak-anakku kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Massa atom relatif adalah perbandingan massa rata-rata suatu atom unsur terhadap 1/12 massa atom isotop karbon 12. Di alam umumnya unsur terdiri dari campuran beberapa isotop, sehingga massa atom diambil rata-rata dari campuran isotop-isotopnya. Sebagai contoh, untuk gas klorin memiliki 2 isotop, yaitu Cl dengan massa atom 35 dan Cl dengan massa atom 37, di mana kelimpahannya di alam untuk Cl35 itu 75% dan Cl37 itu adalah 25%, sehingga AR untuk Cl dapat dihitung dengan perhitungan berikut. ArCl sama dengan 75% kalikan 35 ditambah 25% kalikan 37, sehingga ketemu hasilnya nanti 35,5. Jadi AR dari atom Cl itu adalah 35,5. Anak-anakku semua, untuk pengertian MR atau massa molekul relatif adalah perbandingan massa rata-rata satu molekul suatu senyawa terhadap 1/12 massa satu atom karbon 12. Sesuai dengan pengertian molekul, di mana molekul adalah gabungan dari beberapa atom atau gabungan dari beberapa atom sejenis, maka MR merupakan jumlah dari AR atom penyusun suatu molekul. Sebagai contoh, di sini Bapak memisalkan H2O atau air. Di dalam molekul air terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Maka untuk MR H2O sama dengan 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO, sehingga hasilnya adalah 18. Tidak terasa pembelajaran untuk hari ini sudah sampai ujung atau sudah sampai bagian akhir. Maka pesan Bapak, mudah-mudahan kalian paham. Sudah paham semua ya? Bagus. Murid Bapak memang hebat-hebat semua. Tetap jaga semangat untuk belajar materi-materi kimia selanjutnya dan memperdalam apa yang sudah kita pelajari hari ini dan yang sudah-sudah. Terus berlatih dengan soal-soal, terus membaca dari berbagai sumber, sehingga pemahaman Anda semua tentang kimia semakin mumpuni. Kimia sulit? Enggak. Demikian video hari ini, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.